warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali di sekolah ini untuk belajar bersama-sama. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu sehingga apa yang kita dapatkan sebentar nanti bernilai ibadah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Doa akan dipimpin oleh Nak Endri. Silakan Nak Endri, pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga dengan barokahnya doa kita selalu mendapatkan ilmu yang berkah. Berdoa mulai. Amin. Amin. Oke, hari ini ada yang tidak sekolah? Yang tidak masuk sekolah hari ini? Atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, Ibu Sitiha selaku sekretaris kelas, ada yang tidak sekolah? Hadir semua ya? Ibu Guru. Oh, alhamdulillah hadir semua, Masya Allah. Berarti anak-anakku semua rajin ke sekolah. Oke, sekarang tepuk salam, ucap salam, jabat tangan, assalamualaikum. Oke, alhamdulillah pada hari ini anak-anakku sekalian, Ibu berterima kasih sekali karena kalian masih semangat, masih rajin datang ke sekolah. Sebagai bekal kalian di masa nanti. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Oke, ada yang ingat di sini materi kita pada pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat materi pertemuan yang lalu? Henry, masih ingat materi yang lalu apa? Oke, materi yang lalu tentang alat-alat bersuci. Sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu alat-alat bersuci antara lain apa-apa? Air, Bu. Air, Bu. Batu. Kayu. Air, batu, kayu, dan tisu kering. Itu antara lain adalah alat-alat yang dipakai untuk bersuci. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke materi tentang najis dan hadas. Oke, ada yang tahu di sini pembagian najis ada berapa? Najis ada berapa? Ada yang tahu? 3, Ibu. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan buat Endri, anak manis, anak pintar. Terima kasih, Endri. Sama-sama, Ibu. Oke. Sebelum Ibu ke materi selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Yang pertama, melalui pemberian contoh, peserta didik dapat meyakini hikmah bersuci dari najis dan hadas dengan benar. Oke, yang kedua, Sudarto, tolong dibacakan, Nak. Nak Sudarto. Apa, Bu? Bacakan ya, Bu. tujuan pembelajaran kedua. Baik, Bu. Melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat membiasakan bersuci dari najis dengan benar. Oke, terima kasih Sudarto. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem basic learning, peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan
bersuci dari najis dan hadas dengan benar. Yang keempat, setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari najis dan hadas dengan benar. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan selanjutnya langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Ibu sebentar akan menayangkan media PPT slide berisikan materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Ibu harap anak-anakku semua ketika Ibu menjelaskan semua fokus ya, tidak ada yang bermain supaya kalian paham materi ini, oke? Oke? Oke. Oke, kemudian menjelaskan materi. Setelah menjelaskan materi, akan dibuat 2 kelompok untuk diskusi. Setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan. Setelah itu, Ibu akan Ibu akan menyimpulkan materi. Setelah itu refleksi dan kemudian menyampaikan materi yang akan datang. Dan selanjutnya memberikan tugas rumah, kemudian penutup. Seperti itu langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Oke, materi kita pada hari ini tentang najis dan hadas. Najis terbagi 3, yaitu najis, muhaffafah, mutawassita, dan mughallaza. Kemudian hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian najis. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak sholat atau ibadah. Jadi ketika kita ingin sholat, maka kita harus yakin apa yang kita pakai itu harus suci. Karena ketika kena kotoran, maka sholat itu kita tidak sah. Macam-macam najis. Coba Henry dibaca, najis apa ini Henry? Yang pertama najis. Najis mutawasita. Oke, najis mutawasita. Taslim, apa itu najis mutawasita? Tolong bantu Ibu untuk membaca. Najis sedang, misalnya bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, dan Oke, sekarang kita ke hadas kecil. Pengertian hadas. Hadas adalah najis yang tidak terlihat, yang dapat disucikan baik dengan wudhu, mandi, atau tayamum. Macam-macam hadas. Hadas terbagi 2, hadas besar dan hadas kecil. Kegiatan selanjutnya yaitu diskusi. Oke, Ibu bagi 2 kelompok. Kelompok 1 Taslim, Henry, Sudarto. Kelompok 2 Sitiha, Marianti, Miftah. Jadi kelompok 2 Sitiha, Marianti, Miftah, Arham. Oke, kelompok 1 cara membersihkan najis mughallaza apa? Jadi jelaskan cara membersihkan najis mughallaza. Kelompok 2 cara membersihkan najis muhaffafah. Ibu harap semuanya berdiskusi, menyampaikan pendapat. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Oke, sudah selesai berdiskusi. Sekarang untuk kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikannya? Ayo Bu. Oh ya, silakan Taslim. Ya, cara membersihkan najis mughallaza yaitu dengan membasuh air dengan air 7 kali, kemudian salah satunya dengan debu atau tanah. Masya Allah, tepuk tangan untuk Taslim, pintar. Oke, dari tanggapan untuk kelompok 1 ada, dari kelompok 2, siapa yang ingin menanggapi? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang ingin mempresentasikan mewakili kelompoknya? Saya Bu. Oke, silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bahwasanya cara membersihkan najis mukhafafah yaitu dengan memercikan air ke tempat yang kena najis. Demikian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah terima kasih Miftah sudah mewakili kelompok 2. Aplaus, terima kasih untuk kalian semua anak-anakku yang pintar-pintar, yang soleh, yang soleha. Terima kasih sudah mengerjakan diskusi dengan baik. Ibu kasih jempol, mantap. Oke, selanjutnya dari materi tadi kita bisa mengambil evaluasi apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, siapa yang bisa menyebutkan yang masih ingat najis terbagi berapa? Siapa yang bisa menjawab najis terbagi berapa? 3, Bu. Oke, 3 apa-apa? Najis apa? Najis mukhafafah, Bu. Mukhafafah apa lagi? Mughaladah, Bu. Apa lagi? Mutawassithah, Bu. Oke, Ibu harap semua sudah paham tentang pembagian najis. Kemudian hadas. Hadas terbagi berapa? Ada 2. Hadas besar dan Hadas hadas kecil. kecil. Oke. Sekarang Ibu menyimpulkan materi tadi. Yang pertama, najis merupakan segala jenis kotoran yang menjijikkan dan harus disucikan berdasarkan ketentuan fikih. Kemudian najis terbagi 3, najis mughalazah, mukhafafah, dan mutawassithah. Kemudian hadas merupakan najis yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sholat. Hadas terbagi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ya, oke, itulah kesimpulan materi pada hari ini. Kemudian untuk materi minggu depan tentang sholat 5 waktu. Nah, sebentar, ini ada tugas, anak-anakku sekalian, ada tugas rumah yang akan kalian kerjakan, soal nomor 1 sampai 10. Ibu harap kalian kerjakan di rumah dengan baik dan benar, dan tidak ada yang tidak mengerjakan tugas rumah ya, semua harus mengerjakan, supaya nilai kalian baik. Oke, tetap semangat, tetap menjadi anak yang soleh, rajin sholat, kemudian patuh kepada kedua orang tua, jangan selalu membantah dan kurangi main HP. Sampai di sini dulu materi hari ini. Ibu persilakan kepada Miftah untuk menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca surah Wal Asri. Silakan Miftah. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Amin. Makasih Miftah. Oke. Minallahil musta'an wa alaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Lisa. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Lisa Purnamasari, kita akan masuk pada uji kompetensi pengetahuan. Ya. Kompetensi pengetahuan saudara selama di dalam masuk pendidikan profesional guru. Itu kita lihat mulai dari pendalaman materi yang telah dilewati. Artinya sudah diselesaikan. Ibu Lisa, saya pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama. Di dalam pembelajaran yang mana Bapak sudah implementasikan di RPP 2,
RPP 2 itu ada hubungan SKL, KI, KD di dalam penilaian hasil belajar. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan SKL, KI, KD di dalam penilaian hasil belajar? Mulai SKL, silakan. Standar kompetensi SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan kelulusan siswa, Bu. SKL acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti, selanjutnya dijabarkan dalam KIKD. Seperti itu, Bu. Pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Kompetensi, kemampuan. Dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan. Oke, itu yang saudara maksudkan. Jadi kompetensi itu diartikan sebagai kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik, kan? Dalam setiap tingkat atau kelas. Pertanyaan berikut ya, Bu Lisa. Setelah kita melihat ya, ini saudara mau tahu teori-teori apa yang dipahami di dalam ya yang biasa diimplementasikan di dalam pembelajaran ya, artinya yang melandasi rancangan pengembangan belajar. Teori apa yang biasa dipakai? Kalau teori belajar ada 4, Bu. Lanjut. Kemudian behavior, kognitif, humanis, kemudian konstruktif. Nah, ada 4 ya yang digunakan. Itu teori apa yang dominan dipakai dalam RPP-nya? Behavior. Apa itu behavior? Perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil belajar. Bagaimana bisa mendeteksinya ada perubahan tingkah laku? Ketika kita menilai perilaku dan tingkah laku mereka dalam kelas. Contohnya apa? Ketika dalam hal ibadah, Bu, melihat mereka yang ada anak-anak yang memang rajin untuk sholat berjamaah dan ada yang tidak. Jadi perubahan tingkah laku ketika mereka sebelum belajar atau diajarkan atau sesudah. Seperti itu, Bu. Itu yang contohnya yang saudara perubahan tingkah laku. Ya, kita masuk pada pertanyaan berikut. Coba menulis dalil yang telah dituangkan di dalam RPP 2-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatahharun. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Mau tahu terjemahnya? Terjemahnya apa ya? Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Baik, ya demikian dari saya, Ibu Lisa. Ya, Ibu Lisa. Tadi sudah dibacakan Quran surat apa, Bu Lisa? Al-Baqarah ayat 222, Bu. Oke, Al-Baqarah ayat 222.
terkait dengan materi Iya, Bu. Tentang hadas. tentang hadas. Kira-kira kandungannya seperti apa, konsep atau maknanya seperti apa, Bu Lisa? Oke, makna dari ayat tersebut, Bu. Ya. Apabila kita dalam keadaan haid, maka Allah perintahkan untuk para suami menjauhi, jangan dulu menggauli kita atau mencampuri. Oke. Terkait dengan RPP, saya ingin bertanya ke Ibu Lisa. Kira-kira nyamannya, lebih nyaman menggunakan RPP K13 apa RPP yang modul ajar, yang K22? Iya, K13. Kenapa tidak mau dengan K22? Karena memang belum, maksudnya kalau di sekolah kami memang belum diterapkan untuk K22, Bu. Makanya belum terbiasa. Makanya Tapi Ibu tahu komponen modul ajar kah? ya, dalam penggunaannya guru memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar. Siap, oke, mantap. Next, Bu. Yang berikut, kira-kira manfaat perumusan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran itu, manfaatnya seperti apa, Bu? Bisa disampaikan? Sebagai pedoman, Ya. atau kompas yang akan kita ajarkan atau pelajari, atau sebagai panduan yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Oke, berarti disesuaikan dengan karakteristik dari mata pelajaran. Oke, Bu. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran, Ibu kan buatkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam RPP, ya kan? Nah, dalam kegiatan pendahuluan, ada kegiatan pemberian motivasi. Kira-kira bisa dicontohkan ke saya konsep pemberian motivasi atau yang relevan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari yang orientasinya ke abad 21, Bu. Konsep ya, pemberian motivasi. Ibu kan sudah dalam kegiatan pembelajaran kan memberikan motivasi, ya kan? Nah, dalam konsep pemberian motivasi yang relevan dengan kehidupan nyata yang orientasinya ke abad 21. Dalam materi pelajaran. Misalnya Ibu mengaitkan materinya tentang apa, Bu? Najis dan hadas, Bu. Iya. Nah, bisa saja Ibu mengaitkan materinya dengan kehidupan sehari-hari. Diharapkan anak-anak sehingga anak-anak termotivasi setelah mempelajari materi Ibu, anak-anak merasa termotivasi dan lebih paham dengan pembelajaran yang telah Ibu ajarkan, materi yang telah Ibu ajarkan. Oke, dengan memotivasi siswa ya. Materinya kan tentang hadas dan najis, ya kan? Iya, Bu. Nah, kegiatan motivasi Ibu kepada anak-anak seperti apa, Bu? Ada kan di kegiatan untuk bagaimana anak-anak bisa belajar untuk hidup bersih? Oke, ya. Kemudian mengetahui cara-cara membersihkan najis melalui media, Bu. Oke, baik, Bu. Dalam pengembangan rancangan pembelajaran perlu memperhatikan atau mempertimbangkan teori-teori belajar, ya kan? Ya, bisa disebutkan salah satunya? Teori belajar yang menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun basis pengetahuan. Oke. Nah, dalam pengembangan rancangan pembelajaran seperti yang saya tanyakan tadi,
perlu memperhatikan pertimbangan teori dan konsep belajar dan pembelajaran. Kira-kira bagaimana menurut pemahaman Ibu terkait konsep ini? Mengapa pengembangan rancangan perangkat pembelajaran ya perlu mempertimbangkan teori atau konsep belajar dan pembelajaran? Oh, dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi pada diri peserta didik, sehingga guru dapat mengambil tindakan pedagogik dan edukatif. Seperti itu. Oke, sip. Terakhir Ibu Lisa, dalam merancang skenario pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, kira-kira ada trik-triknya Ibu sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Dengan menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam. Otomatis berarti ada kolaborasi model yang Ibu buat, ya? Ada kolaborasi model sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, biasanya Ibu selain PBL, kalau tidak salah Ibu dalam RPP ini model PBL. PBL, Bu. Iya. Jadi nanti mungkin bisa Ibu kolaborasi dengan dengan bermain peran atau dengan metode-metode lainnya. Iya, metode-metode lainnya. Oke, siap. Terima kasih Bu Lisa.